Halo semua, selamat datang di channel Batik TV. Channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi mulai dari berita, hiburan, hingga teknologi untuk menemani hari-hari Anda. Buat Anda yang ingin up to date dan menambah wawasan mengenai berbagai hal, yuk simak baik-baik channel Batik TV bersama saya, Ayu Sita. Kalian tentu tak asing dengan traffic light atau lampu lalu lintas, bukan? Yaps, lampu yang biasanya digunakan untuk mengatur situasi lalu lintas di jalan agar lancar. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lampu lalu lintas adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan berjalan kaki atau zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu lalu lintas yang banyak kita temui memiliki 3 basic warna, yakin, merah untuk berhenti, kuning untuk siap-siap, serta hijau untuk jalan atau melaju. Tapi, apakah kalian pernah menyangka di belahan dunia yang lain ada lampu lalu lintas dengan bentuk yang unik? Gimana tuh? Daripada kalian kepo, yuk simak penjelasan berikut. Check it out! Di Praha, Republik Ceko, ada jalan sempit yang memiliki lampu lalu lintas khusus untuk pejalan kaki loh. Waduh, gimana tuh? Melansir dari CGS, nama lingkungan dengan jalan yang menarik turis ini adalah Malastrana, yang dianggap sebagai salah satu distrik tertua dan terindah di kota. Saking sempitnya, di sana terdapat lampu lalu lintas untuk pejalan. Lingkungan ini terletak di bawah Kastil Praha dan pernah menjadi bagian dari rute raja yang diambil oleh calon raja dalam perjalanan menuju penobatan. Jika kamu berjalan di sepanjang jalan berbatu pada lingkungan yang indah ini, kamu dapat mengamati rumah abad pertengahan yang menawan, istana yang luar biasa, gereja, taman yang menawan, taman dengan burung merak, dan toko souvenir. Dan tentu saja juga restoran dengan makanan dan bir tradisional Ceko. Selanjutnya, ada tembok virtual dari lampu lalu lintas. Menyadur Flavor Wire. Tembok virtual menggunakan sinar laser untuk memproyeksikan dinding merah yang menggambarkan pejalan kaki di depan mobil. Seperti yang ditulis desainer Hang Yong Lee di situs webnya, kecelakaan lalu lintas adalah salah satu penyebab utama kematian di Korea, dan dia yakin salah satu penyebabnya adalah iklan yang semakin agresif di daerah perkotaan yang mengganggu pengemudi dan pejalan kaki dari lampu lalu lintas. Konsep dari tembok virtual ini yakni akan menyampaikan pesan dan pelanggar yang menembus tembok sehingga mudah dikenali. Lain dari tembok virtual, desainer Korea Lee Ming-sing telah merancang lampu lalu lintas yang menyarankan pejalan kaki meregang saat istirahat dan untuk melihat kedua arah bahkan saat lampu hijau. Lee Ming-sing menerangkan jika di lampu lalu lintas, anak-anak cenderung menyeberang jalan tepat setelah sinyal berubah menjadi hijau atau bahkan sebelum lampu berubah.
Itulah sebabnya jika kita menambahkan grafik mencari mobil di kedua sisi, kanan dan kiri, pada sinyal hijau kita dapat memperingatkan anak-anak sebelum mereka menyeberang jalan dan itu dapat mencegah anak-anak kita dari kecelakaan mobil. Sobat Besti, sebuah kota di Belanda telah memperkenalkan cara yang tidak biasa untuk menjaga agar penduduk yang kecanduan smartphone tetap aman, yakni memasang lampu lalu lintas di trotoar. Wah, gimana tuh? Dilansir dari Bodegraven, di Belanda telah memasang lampu strip di lantai penyeberangan pejalan kaki. Artinya, orang yang menatap ponsel mereka sepanjang hari akan melihatnya dan mencegah mereka berkeliaran di daerah lalu lintas yang berbahaya. Terlepas dari lokasinya yang tidak biasa, teknologi tersebut bekerja seperti lampu lalu lintas biasa, yakni hijau berarti jalan dan merah berarti menunggu. Tahukah kamu bahwa ada lampu lalu lintas terbalik di Syracuse yang dibuat untuk memenuhi kekasan budaya yang sangat spesifik? Satu-satunya lampu lalu lintas terbalik di dunia terletak di lingkungan Tipperary Hill, Syracuse, New York. Seperti yang bisa kamu tebak dari namanya, Tipperary Hill adalah lingkungan Irlandia yang sangat padat yang terletak di sebuah bukit di sebelah barat inti pusat kota. Kisah lampu lalu lintas terbalik Syracuse menelusuri akarnya kembali ke awal abad ke-20 dan sentimen anti-Inggris di antara para imigran Irlandia di lingkungan itu. Menebar cinta di sepanjang jalan itu adalah kalimat yang cocok untuk negara Islandia yang menampilkan cinta dalam lampu lalu lintasnya. Ini sangat unik karena biasanya lampu lalu lintas menampilkan bulatan warna biasa. Melansir dari BBC, lampu lalu lintas tersebut pasti akan menghangatkan hati kamu. Simbol tersebut dapat dilihat di seluruh Akureyri, sebuah kota kecil di Islandia Utara.
Lampu lalu lintas cinta itu pertama kali muncul di kota pada tahun 2008 untuk mencoba menghibur orang-orang ketika masa-masa sulit ekonomi dan membuat mural di kota yang sangat rendah. Siapa di sini yang punya koleksi mainan saat kecil? Atau udah gede masih punya koleksi mainan? Pastilah jadi hal yang sangat menyenangkan bukan bisa bermain dengan mainan favorit kalian? Saat ini mainan tak terbatas usia loh. Mulai dari anak kecil hingga dewasa bebas untuk memilih mainan yang disuka. Mainan sendiri memiliki banyak ragamnya. Mulai dari mainan mobil-mobilan, robot, hingga mainan masak-masak yang biasanya digandrungi oleh para perempuan. Tapi apa jadinya jika kalian menemukan berbagai mainan unik di dunia? Kalian siap untuk mengoleksinya? Gak usah lama-lama, yuk kita bahas mengenai mainan unik dan canggih di dunia. Ketakutan terbesar orang tua ketika dia memberi seorang anak perlengkapan sains adalah sang anak memakan mainan itu. Menyadur dari Pure Wow, kamu bisa menghapus kekhawatiran itu dengan memberikan mainan Crazy Drink Science Lab pada anak kesayangan kamu. Kotak ini mencakup eksperimen yang menghasilkan slime yang dapat diminum, ramuan ungu atau anggur, dan berbagai macam zat yang tidak beracun. Bosan punya shirt itu aja? Tenang, gak usah khawatir karena ada loh t-shirt yang bisa dibuat mainan. Ya, t-shirt canggih itu bisa dicoret-coret. T-shirt yang dapat dicuci ini menampilkan panel luminescent tempat anak-anak dapat menggambar menggunakan tongkat lampu mini yang disertakan senter atau bahkan cahaya dari smartphone. Coret-coret dari anak-anak tersebut dapat menyala dan memudar dalam waktu sekitar 5 menit. Dan akhirnya muncul kanvas yang dapat dikenakan mereka kosong sekali lagi. Kalian bisa gambar apa saja, cahaya bintang, bintang terang, atau apapun untuk kalian gambar malam ini.
memang identik dengan boneka bayi. Mereka bahkan penasaran seperti apa rasanya menyusui bayi. Ide itu akhirnya membuat sebuah perusahaan di Spanyol mengeluarkan produk boneka yang bisa menyusui. Cara menggunakan boneka ini, anak perempuan akan memakai celemek dengan desain dua buah bulatan yang mirip puting payudara, lalu mereka bisa seolah-olah sedang menyusui boneka bayi. Kemudian bayi digendong tegak agar bersendawa. Persis seperti bayi asli, sayangnya boneka ini dianggap terlalu berlebihan. Bosan dengan mainan pesawat-pesawatan? Kamu bisa nih coba memiliki mainan mini Boeing 747 yang merupakan miniatur pesawat. Mini Boeing 747 berukuran 5,5 meter ini dan berat 68 kg dapat diterbangkan menggunakan remote control. Sama seperti pesawat sungguhan ya, miniatur pesawat ini juga bisa diterbangkan karena dibekali dengan 4 turbin yang berfungsi menyuplai tenaga agar bisa terbang. Konon biaya untuk membuat pesawat ini sangat fantastis loh, yaitu hingga menyentuh angka 4 miliar rupiah. Dengan kecanggihan dan mahalnya harga pembuatan tersebut, tentunya mainan ini sangat tidak cocok dimainkan oleh anak-anak.
Setelah tadi kita membahas mengenai lampu lalu lintas yang unik dan tersebar di berbagai negara, pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan dari lampu lalu lintas sendiri. Menyadur dari Ed Lockrop, lampu lalu lintas sering diabadikan meskipun faktanya mereka memainkan peran integral dalam keselamatan jalan. Tanpa mereka, kita tidak akan dapat menavigasi jalan tanpa risiko kecelakaan, apalagi dengan jenis lalu lintas yang harus kita hadapi saat ini. Mengingat bahwa hampir 40% dari semua kecelakaan diperkirakan terjadi di persimpangan, sangat jelas bahwa tanpa mereka yang mengerahkan tenaga dan upaya untuk mengembangkan teknologi keselamatan jalan ini, segalanya bisa menjadi jauh lebih buruk. Lampu lalu lintas paling awal ini pertama kali berakar di London. Mereka dikendalikan secara manual oleh petugas polisi melalui penggunaan senjata semafor yang pada siang hari dan pada malam hari mereka mengandalkan gas untuk menerangi kegelapan. Hingga tahun 1900-an di Amerika Serikat, petugas polisi terutama secara manual mengarahkan lalu lintas melalui kombinasi penggunaan sinyal tangan dari menara yang memungkinkan mereka untuk melihat lalu lintas dengan baik. Namun, di beberapa daerah, lampu bertenaga gas berwarna merah dan hijau digunakan. Pada tahun 1912, gagasan tentang memungkinkan memiliki lampu lalu lintas elektrik muncul di kepala seseorang petugas polisi. Pada tahun 1914, lampu lalu lintas listrik pertama telah menjadi kenyataan dan dipasang di kota Cleveland, Ohio. Lampu lalu lintas listrik awal hanya berisi warna merah dan hijau saja, dan bukannya memiliki lampu kuning, tapi mengeluarkan suara mendengung yang keras untuk mengingatkan pengemudi dan pejalan kaki tentang transisi yang akan datang antara berhenti dan pergi. Meskipun bertenaga listrik daripada bertenaga gas, lampu awal ini masih membutuhkan seseorang untuk mengoperasikannya dan mengganti warna lampu secara manual. Tuntas sudah sesi Besti, berita seputar teknologi. Jangan lupa follow channel Batik TV dan nyalakan notifikasi agar Sobat Batik TV tidak ketinggalan Besti terbaru. Nantikan Besti menarik lainnya setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk terus pantengin channel Batik TV, TV lokal sebagai sahabat dan tempat masyarakat daerah mencari hiburan dan pendidikan. Pastikan untuk follow kami di Instagram @officialbatik.tv agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Saya Yusita, pamit undur diri dan terima kasih.